Kisah ini berlanjut setelah Wang Li mendapatkan pencerahan dari musik kecapi bahwa jalan daunnya bukan untuk mematuhi langit, tetapi menantang langit. Keesokan harinya, putaran kedua dimulai. Wasi Jin Wunsu menatap tajam Wang Ling dengan niat membunuh. Dia menegaskan, para kultivator di tanah roh iblis hanyalah sekelompok bandit. Tujuan mereka mendapatkan warisan iblis kuno. Jika mereka mati itu tidak masalah. Jika mereka berani melukai seorang jenderal iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar. Jin Wunsu mengeluarkan drum dan mengumumkan putaran kedua telah dirubah oleh Kaisar Iblis dari pertempuran menjadi kompetisi membunyikan drum. Semua ekspresi berbagai jenderal iblis bersemangat mendengar ini. Bahkan tubuh Mo Lihai bergetar dengan mata bersinar yang belum pernah terlihat. Drum iblis adalah harta suci negara iblis surgawi yang kedua setelah Danau Naga, ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dan dibuat dari kulit iblis kuno. Umumnya digunakan saat wakil panglima dipromosikan menjadi panglima, barulah mereka diizinkan untuk membunyikan drum. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan meledak sebelum mereka dapat membunyikan drum. Jika membunyikannya 3 kali, kamu kuat. Jika dapat membunyikan 6 kali, kamu adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Aturan babak kedua ini adalah jumlah yang dibunyikan Jenderal Iblis dan pembantunya akan ditambahkan. Orang yang pertama ditunjuk oleh Jin Wunsu adalah Jenderal Iblis Yu Shen. Yu Shen berjalan keluar dari kelompok Jenderal Iblis dan tiba di depan drum iblis. Dia menutup matanya. Aura dao pembantaian menyelimuti tubuhnya saat memfokuskan pikirannya dari berbagai diskusi di arena. Sementara banyak orang memfokuskan perhatian mereka pada Yun Shen, hanya wakil Panglima Suan yang memandang Wang Ling dan bertanya-tanya berapa kali dia akan membunyikannya. Di sisinya, wakil Komandan Huang Shen tersenyum dan mengklaim akan memenangkan taruhan ini. Kultivator yang dipilih wakil Panglima Suan akan kalah. Wakil Panglima Suan mendengus. Kamu tunggu dan lihat saja. Orang ini pasti tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tepat pada saat ini, Yu Shen membuka matanya, mengeluarkan raungan ketika melesat menuju drum, mengirimkan semua energi yang ada di tubuhnya melalui 2 jarinya. Itu berubah menjadi energi pedang dan tenggelam sedikit ke drum sebelum dipantulkan. Segera suara drum terpancar ke seluruh kota iblis surgawi. Saat drum berbunyi, Yu Shen merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari drum dan menebus tubuhnya. Wajah Yu Shen menjadi pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah lain dan kedua jarinya mendarat di drum lagi. Suara drum seperti guntur terpancar untuk kedua kalinya. Setelah itu energi spiritual di tubuh Yun Shen berubah menjadi berbagai wajah kesakitan dalam mode Asura. Dia melepaskan teknik pembantaian jiwa lapisan pertama. Semua wajahnya dengan marah menyerbu ke tangan kanan Yun Shen dan berubah menjadi tangan besar yang dikirimkan ke drum. Sebelum menyentuh drum iblis, angin yang diciptakan oleh telapak tangan mendarat di drum diikuti telapak tangan menghantam. 2 suara menyebar seperti guntur bergulir. Segera serangan balik dari drum juga memaksa tubuh Yu Shen mundur ribuan kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Karena 4 kali suara dibunyikan, Jin Wunsu menyuruh pembantu Yu Shen keluar. Tetapi Yu Shen berkata tidak mempunyainya, sehingga Mo Fei langsung ditunjuk oleh Jin Wunsu maju. Mo Fei berjalan keluar dari kerumunan dengan santai ke arena dan berhenti di 100 kaki dari drum. Mo Fei tanpa menunggu lama langsung melesat mengirimkan tinjunya dan menghantam drum.
Suara gemuruh langsung terpancar diikuti serangan balasan menimpa Morphe. Tetapi tubuhnya tidak bergeming. Sebaliknya dia kembali melemparkan pukulan lain sampai 2 kali. Suara drum bagaikan raungan binatang buas bergema di langit Sky Demon City, menyebabkan beberapa orang mengalami luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Morphe berhenti sejenak karena merasakan kekuatan yang tak terbayangkan terpancar dari drum. Baju besi di tubuhnya bergetar hebat, tapi distabilkan saat menyebarkan aura iblisnya. Dia melangkah maju mengirimkan 3 pukulan secara berturut-turut dengan menutupi jarak antara dia dan drum. Mata Morphe bersinar terang ketika dia melompat ke udara dan menghantam drum iblis. Suara ketujuh bergema yang bercampur niat membunuh menghantam tubuh Morphe. Tubuhnya dipaksa mundur. Armor besi hancur seketika diikuti topeng di wajahnya dan memperlihatkan wajahnya yang tampan. Dengan wajah pucat, Morphe meraung ketika melesat dengan membentuk segel. Untaian energi keluar membentuk cermin kristal yang berputar di sekelilingnya. Dia memukul drum dengan jarinya, dan drum iblis berbunyi untuk ke-8 kalinya. Serangan balasan lebih keras menyerbu Morphe, menyebabkan semua cermin kristal di sekitarnya hancur. Dia muntah darah saat terlempar lebih dari 1000 kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Sorakan keras segera datang dari alun-alun, menyebutkan Morphe nomor 1 di antara para jenderal iblis. Wakil Panglima Xuan mendengus, mengakui kekuatan Morphe yang lebih kuat darinya. Tetapi dibandingkan dengan Wang Ling, Morphe masih belum cukup. Mendengar pujian itu, Wakil Panglima Kuning terkejut dan menyadari ini bukan sekedar pujian, melainkan rasa takut. Dia tersenyum dan berkata ingin melihat berapa kali orang ini bisa membunyikan drum. Wakil Panglima Xuan berpikir dalam hati, Morphe hanya kuat, sementara Wang Ling ini menakutkan. Kemudian pembantu Morphe maju dengan pedang besar di punggungnya dan menyerbu menuju drum. Haizu membentuk segel dan menunjuk ke kosongan, menyebabkan drum berbunyi, lalu mengirimkan telapak tangan besar menghantam drum dan berbunyi. Haizu mengayunkan pedang di punggungnya. Energi pedang mendarat di drum dan berbunyi ketiga kalinya bergema. Namun selama bunyi 3 kali berturut-turut, Haizu menderita pukulan beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Jadi 3 kali adalah batasannya dan kembali. Dengan demikian sudah terkumpul 11 bunyi drum dari Morphe. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak jenderal iblis menjadi suram. Bahkan Mo Lihai menjadi sangat putus asa dan menyuruh Wang Ling untuk menyerah saja. Jin Wunsu kemudian menatap dingin Wang Ling dan menunjuknya, "Kamu keluar." Mata Wang Ling seperti kilat. "Aku tidak dipanggil kamu, namaku Wang Ling." Jin Wunsu mengajukan tantangan jika Wang Ling membunyikannya 5 kali, maka dia akan merekomendasikannya pada Kaisar Iblis, menjamin Wang Ling mendapatkan posisi jenderal. Tetapi jika kalah, Wang Ling harus keluar dari kota iblis surgawi. Jika tidak mampu, enyahlah. Wakil Kepala Komandan Kuning tersenyum. "Orang yang kamu pilih tampaknya memiliki nasib buruk." Wakil Panglima Xuan berkata Jin Wunsu akan mengalami kejutan besar. Wang Ling tersenyum. "Aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikanku kepada Kaisar Iblis." Jin Wunsu mengungkapkan penghinaan. "Kamu tidak berani bertaruh." Suara Wang Ling seperti angin dingin dari tingkat neraka ke-9. "Aku ingin satu tanganmu." Kalimat ini menyebabkan semua orang langsung terguncang. Wang Ling melangkah ke arah drum iblis. Jin Wunsu berkata, jika Wang Ling dapat membunyikannya 5 kali, dia akan membantunya, dan jika 10 kali, dia akan menyerahkan kedua lengannya.
Wang Ling berjalan ke arah drum sampai di dekatnya. Sementara berbagai cecemooh dilontarkan oleh berbagai kalangan saat ini. Wang Ling kemudian mengelilingi tubuhnya dengan 3.000 segel kehidupan. Dia mengirimkan pukulan dan menghantam drum iblis 5 kali berturut-turut. Serangan 5 gabungan gelombang kejut dari drum iblis segera menghantam tubuh Wang Ling. Namun tubuh Wang Ling tidak bergerak sedikit pun karena semua dinetralkan oleh segel kehidupan. Dampaknya tanah di alun-alun mulai hancur inci demi inci dan guntur yang kuat bergemuruh di langit. Tak terhitung orang di tribun muntah darah, bahkan pingsan akibat dampaknya. 7 panglima berdiri dengan ekspresi tidak percaya dan semua orang yang meremehkan juga demikian. Kecuali panglima tertinggi surgawi dan Mo-Fei tidak peduli. Ekspresi Jin Wunsu sangat terkejut dan tenggelam saat ini. Adegan ini mengejutkan semua orang. Beberapa orang berpikir drum rusak atau Wang Ling bermain curang. Wang Ling menarik tangan kanannya dari drum sebelum berbalik. Dia menunjuk Jin Wunsu, "Kamu kalah." Ekspresi Jin Wunsu berubah menjadi lebih buruk mendengar ini. Tetapi dia segera mengelak bahwa Wang Ling harus membunyikannya lebih dari 5 kali. Mendengar pernyataannya, Wang Ling menatap dingin Jin Wunsu, lalu mengirimkan pukulan drum iblis di belakangnya. Suara keenam bergema, angin kencang datang dari drum, meniup rambut Wang Ling dan menyebabkan jantung semua orang berdegup kencang. Wang Ling mengirimkan pukulan lagi, dan suara ketujuh bergema. Langit berubah warna diikuti guntur menggelegar, dan drum sebagai pusatnya. Tangan kanan Wang Ling masih menyentuh drum, tapi Jin Wunsu melanggar janjinya lagi, berkata akan merekomendasikan Wang Ling pada Raja Iblis. Wang Ling dengan tegas menginginkan satu lengannya saja. Jin Wunsu berteriak dengan niat membunuh. "Kamu berani? Katakan sekali lagi." Wang Ling mengirimkan tinjunya ke drum lagi saat dia berkata, "Aku ingin satu tanganmu." Dong, cincin ke-8 dari drum menyebar seperti puluhan ribu gelombang, bergema dengan kata-kata Wang Ling. Raungan gemuruh bergema di langit seperti akan runtuh dan bumi berguncang. Jin Wunsu menjadi pucat pasi dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bunyi ini telah membangkitkan kekuatan hukum surga. Tetapi untuk kesekian kalinya, Jin Wunsu mengelak bahwa suara Wang Ling menyatu dengan kekuatan drum, dan dengan demikian meminjam kekuatan surga. Jadi dia menegaskan jika Wang Ling dapat mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatannya sendiri. Jangankan hanya tangan, Jin Wunsu rela menyerahkan nyawanya. Dia bersumpah juga apabila Wang Ling dapat membunyikannya 15 kali, Jin Wunsu akan memotong lengannya sendiri. Wang Ling kemudian mengirimkan pukulan keras ke drum iblis. Dong, cincin ke-9 datang dari drum. Serangan balasan menghantam tubuh Wang Ling. 3.700 segel kehidupan di tubuhnya hancur. Kekuatan balasan menghantam tubuhnya dan bergerak dalam meridiannya. Tubuhnya juga dipaksa mundur 19 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, Jin Wunsu menjadi rileks. Berpikir Wang Ling tidak mungkin membunyikannya 15 kali dan menebak 10 adalah batasannya. Namun Wang Ling mendapatkan pemahaman saat kekuatan balasan memasuki tubuhnya. Auranya mengandung kekuatan menantang. Dia juga salah menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan menantang, yang artinya dia menahan sifat menantang di hatinya. Wang Ling melangkah maju dan telapak tangannya menyentuh drum. Untayan niat menantang memasuki tubuh Wang Ling. Dia menutup matanya dan menyatu dengan drum iblis. Jin Wunsu mencibir tindakan misterius Wang Ling dan mencecemoohnya. Akhirnya aura menantang di tubuh Wang Ling berhasil dimurnikan sebelum menyatu dengan jiwa asalnya dan mengintegrasikan dirinya dengan drum.
Dia mengerti tidak boleh menolak aura menantang dari Drum, tetapi menyatu dengannya. Dengan demikian, kekuatan menantang tidak bisa melukainya, malah akan membantu memperbaiki tubuhnya. Wang Ling membuka matanya, mengirimkan tinju lembut dan Drum bergema diikuti gelombang kejut yang kuat menghantam tubuhnya. Kekuatan menantang bergerak melalui tubuhnya seperti orang gila. Tetesan keringat hitam keluar dari pori-porinya. Wang Ling merasakan perasaan menyegarkan tubuhnya dimurnikan. Berbagai panglima dan jenderal dipenuhi keterkejutan. Wang Ling menggunakan kekuatan Drum untuk pembersihan sumsum. Wajah Wang Ling pucat pasi setelah perasaan menyegarkan hilang, tetapi matanya cerah. Domainya telah menyatu dengan tubuhnya. Matanya digantikan oleh kesedihan ketika mengangkat tangan kanannya dengan lembut menyentuh Drum iblis. Dong, cincin ke-11 terpancar dari Drum, membawa kesedihan yang melintasi alun-alun dan mempengaruhi kota iblis surgawi. Melihat ini, Jin Wunsu dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan tanpa sadar mengambil langkah mundur mendengar suara Drum berisi niat. Panglima tertinggi surgawi untuk pertama kalinya membuka matanya dan berdiri untuk melihat Wang Ling. Semua penonton mendengar suara Drum mengungkapkan kesedihan yang dalam, bahkan meneteskan air mata. Tangan Wang Ling masih ada di Drum dan mengungkapkan kesedihan. Adegan saat dia bersama Limuan, kesepian kultivasi selama 700 tahun, dan berbagai kenangan membanjiri dirinya. Wakil Panglima Suan kagum melihat Wang Ling, dan mungkin dialah yang telah ditunggu-tunggu oleh Kaisar Iblis selama ratusan tahun. Wang Ling dengan lembut mengangkat tangan kanannya sebelum berbalik dan melihat Jin Wunsu dan berkata, 15 kali dan kamu akan melepas salah satu lenganmu sendiri. Kulit kepala Jin Wunsu mati rasa mendengar ini. Dia sangat menyesal telah membuat taruhan. Setelah itu Wang Ling menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas Drum. Tujuannya saat ini tidak lagi untuk membunyikan Drum. Saat Drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Ling merasakan panggilan menuju tahap kekuasaan. Dia telah menyentuh perbatasan panggung kekuasaan. Mata Wang Ling terbuka dan dengan rasa percaya diri yang kuat dia berkata ingin tahap kekuasaan. Seketika Drum berbunyi 3 kali berturut-turut tanpa tangan Wang Ling bergerak. Cincin ke-12, ke-13, dan ke-14 dari Drum menggema di langit. Suara-suara dari Drum menyatu, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, langsung memasuki tubuh Wang Ling. Semua orang mendengar suara ledakan datang dari tubuh Wang Ling. Tetesan cairan hitam keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Mata Panglima tertinggi surgawi mengungkapkan ekspresi kekaguman melihat Wang Ling. Panglima lainnya semuanya menatap Wang Ling dengan rasa iri yang kuat, karena dia sedang melakukan pembersihan sumsum sejati, sebelumnya hanya pembersihan permukaan. Wang Ling membuka matanya, dia mengerti mengapa belum mencapai tahap kekuasaan. Meskipun domainya telah menyatu dengan tubuhnya, hati daunnya tidak lengkap. Karena jauh di lubuk hatinya ada jejak kesedihan, luka dan bekas luka yang tersegel. Jadi saat tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hati Wang Ling, hati daunnya akan lengkap dan dia akan mencapai tahap kekuasaan. Pada saat ini, kesedihan dan segala sesuatu tentang Limuan keluar dari lubuk hatinya dan bergegas menuju Drum iblis dengan tangannya. Tetapi melakukan hal ini, Wang Ling akan melupakan Limuan sepenuhnya. Bahkan setelah dibangkitkan, dia hanya tersenyum tanpa emosi. Panglima tertinggi surgawi mengambil beberapa langkah ke depan, melihat keraguan Wang Ling. Dan apakah dia akan menekan tangannya ke Drum dan memasuki tahap kekuasaan?
Tingkatan ini jalan yang sepi, memiliki cukup energi spiritual surgawi, dan domain bergabung ke dalam tubuhnya. Melangkah ke panggung kekuasaan sangat mudah. Namun jika ada perasaan yang tersisa di hati mereka, terobosan domain adalah ujian dan sekaligus siksaan. Di sisi lain di sungai, sebuah perahu dengan santai bergerak melintasi air. Guyun Dun minum anggur dalam sekali tegukan dan berkata, "Pria kecil, bagaimana kamu memilih?" Tangan Wang Li masih 1 inci di atas drum iblis sembari menatapnya. Jika hati daunnya ingin lengkap, dia harus menghapus semua kesedihan di dalam hatinya, yang berarti menghapus tentang limuan. Namun Wang Ling akhirnya mengerti daunnya untuk menantang langit. Wang Ling tiba-tiba menatap ke langit dan aura yang sangat mencengangkan terpancar dari tubuhnya, membumbung tinggi menembus langit. Awan didorong ke samping dan dunia terbuka di depan mata Wang Ling. Adegan ini membuat semua orang termasuk Panglima Surgawi gemetar. Panglima tertinggi Surgawi memandangi Wang Ling dengan penuh arti. Pilihannya sebenarnya sangat mirip dengan Kaisar Iblis. Ekspresi Jin Wunsu menjadi lebih pucat. Dia pikir akan beruntung dan merasa bencana akan tiba. Dia menatap punggung Wang Ling. Niat membunuh di matanya meningkat seperti orang gila. Jin Wunsu harus membunuh Wang Ling sebelum 15 kali dibunyikan. Aura yang datang dari tubuh Wang Ling menghilang. Dia sadar kultivasinya adalah menantang surga. Dia juga tidak percaya jika mencapai tahap kekuasaan harus menghapus kesedihan perasaannya yang tersisa. Ranah kekuasaan tidak naik ke langit, tetapi naik ke atas diri seseorang. Jika hati Wang Li menyerah, maka dia kehilangan arti menantang dan akan mengikuti kehendak langit. Wang Ling tanpa ragu menyatukan semua kesedihan yang disebabkan oleh kepergian limuan dengan tangan kanannya. Pada saat ini, langit berubah warna dan kilat memenuhi langit. Perubahan di langit di kota kekaisaran menyiagakan semua orang di kota. Bahkan Gu Yundun berdiri dan meletakkan cangkir anggur, menatap kota kekaisaran dengan harapan di matanya. Pada saat ini di lantai atas menara iblis di medan perang kuno, iblis dengan armor hitam, lampu hantu menyala di dalam helm baju besi diikuti fluktuasi mengerikan muncul di langit di luar menara. Di alun-alun kekaisaran, tinju Wang Ling berisi kesedihan yang tiada habisnya dan akan menekannya ke drum iblis. Jin Wunsu dipenuhi niat membunuh, tidak akan membiarkan Wang Ling membunyikan drum 15 kali. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Ling. Cahaya terang muncul di tangan kanannya seperti memegang matahari. Tanah mulai terbakar dan dalam jarak 1000 kaki seperti neraka yang berapi-api akibat dampaknya. Mata Panglima Surgawi menjadi dingin ketika dia melesat dan berteriak, "Jin Wunsu, apa yang kamu lakukan?" Jin Wunsu mengabaikan Panglima tertinggi Surgawi ketika mengirimkan serangan ke arah Wang Ling. Di saat kritis, Panglima tertinggi Surgawi mendekat. Dia membentuk segel, menciptakan cahaya hitam dan bertabrakan dengan serangan Jin Wunsu. Gu Yundun di atas kapal tiba-tiba mengungkapkan kemarahan saat dia berteriak, "Kamu berani, Jin Wunsu, kamu layak mati." Di waktu yang sama, iblis di medan perang kuno mendengus dingin bergema melalui pesan indera ilahinya dari kekosongan. Tubuh Jin Wunsu langsung bergetar hebat dan armornya hancur berkeping-keping. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dipenuhi dengan darah. Lukanya sangat parah akibat serangan 2 kali berturut-turut melalui indera ilahi. Energi spiritualnya hilang dan meridiannya hancur. Sekarang dia telah menjadi sampah. Tanpa ragu Wang Li melemparkan tubuh Jin Wunsu ke drum dan mengirimkan pukulan yang dipenuhi kesedihannya. Tubuh Jin Wunsu langsung ditembus di bawah tinjunya dan bunyi 15 kali bergema di alun-alun. Kekuatan balasan menyebabkan tubuh Jin Wunsu meledak.
Gelombang sonik ke-15 dari drum bergema di langit, kilat bergerak dan guntur bergemuruh keras. Itu dipenuhi kesedihan yang tak terbayangkan datang dari surga. Semua orang di Sky Demon City merasakan kesedihan ini dan tanpa sadar menangis. Karena penampilan Wang Ling yang menantang surga, kesengsaraan ilahi menerobos turun dari gerbang tanah roh iblis timur menuju kota iblis surgawi. Tiba-tiba awan merah gemuruh turun dari kehampaan. Auranya membuat semua kehidupan di alam semesta bergetar mulai menyebar. Saat ini Tian Yuzi membuka matanya setelah 200 tahun dan mengerutkan kening melihat kesengsaraan ilahi turun ke tanah roh iblis timur dan merasakan ada hubungannya dengan planet Tian Yun. Ling Tianhao juga membuka matanya dan tubuhnya menghilang, muncul kembali di atas planet melihat kesengsaraan ilahi. Di planet Dara, di paviliun Dara, leluhur Dara sedang duduk dan melihat kesengsaraan ilahi turun ke tanah roh iblis timur. Di alun-alun tubuh Wang Li melayang. Domainnya telah mengalami metamorfosis dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan kesempurnaan. Wang Li melihat awan merah bergemuruh dari kesengsaraan ilahi di atas kota kekaisaran. Kedatangan kesengsaraan ilahi ingin memusnahkan keberadaan Wang Ling yang menentang kehendak Dao surga.